Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawaban beserta trik cepatnya dalam mengerjakan soal silogisme yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan ballpoint untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga, jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1, jika pernyataan semua pegawai pajak adalah laki-laki salah, maka pernyataan yang paling tepat adalah, untuk bisa mengerjakan soal nomor 1 ini, kalian perlu tahu materi terkait yang namanya kuantor umum dan kuantor khusus. Nah, kuantor umum ini apa? Kuantor umum ini yang mengandung kata-kata setiap ataupun semua. Sedangkan kuantor khusus ini yang mengandung kata tidak semua, kemudian ada, kemudian sebagian, kemudian sementara, dan kata beberapa. Nah, jadi kalian perlu tahu ini, kuantor umum dan kuantor khusus. Selanjutnya, kan ini kan pernyataannya kan semua pegawai pajak adalah laki-laki. Itu pernyataannya salah. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana pernyataan yang paling tepat? Berarti itu apa namanya? Negasi ya? Negasi. Itu bisa disimbolkan begini. Artinya adalah lawan kata. Misal P adalah hitam. Maka negasi P apa? Tidak hitam, atau bisa bukan hitam kan ya? Nah, untuk soal nomor 1 ini ditanyakan negasinya. Berarti yang bisa dikerjakan misal semua. Semua berarti negasinya apa? Ini. Negasi dari semua. Bisa ini kan ya, bisa yang kuantor khusus ini kan ya. Kan semua ini kan kuantor umum, berarti negasi dari kuantor umum berarti kuantor khusus. Nah, kuantor khusus ini bisa tidak semua, ada, sebagian, sementara, dan beberapa. Sedangkan di pilihannya ada sementara dan tidak ada. Paham? Nah, berarti yang semua ini bisa diganti sementara ya. Sementara. Berarti sementara pegawai pajak adalah, nah laki-laki ini juga bisa dinegasi. Negasinya adalah bukan laki-laki. Jadi jawaban yang tepat apa? Kalau yang akan sementara pegawai pajak adalah laki-laki kan salah. Soalnya dia tidak dinegasi semua, yang dinegasi cuma ini doang. Yang laki-lakinya masih tetap sama seperti soal. Jadi ini jawabannya salah yang A. Kemudian sementara laki-laki adalah pegawai pajak. Ini juga salah ya. Ini salah. Kemudian sementara pegawai pajak adalah bukan laki-laki. Salah atau benar teman-teman? Nah, ini jawaban yang benar adalah yang C ya berarti ya. Jawaban yang C benar. Jadi ini sementara pegawai pajak adalah bukan laki-laki. Karena ini dinegasi semua. Kemudian yang D, tidak ada pegawai pajak yang bukan laki-laki. Ini salah kenapa? Karena
negasinya semua itu hanya kata-kata ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan tidak ada itu bukan termasuk kuantor khusus. Jadi yang D juga salah. Kemudian yang E, tidak ada kesimpulan yang benar. Ini juga salah. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Semoga paham. Selanjutnya nomor 2. Semua karyawan PT Pencari Cinta Sejati ikut unjuk rasa. Sebagian karyawan berstatus kontrak. Maka, kira-kira ini jawabannya yang mana teman-teman? A. Karyawan PT Pencari Cinta Sejati yang status kontrak juga ikut unjuk rasa. B. Sebagian karyawan PT Pencari Cinta Sejati tidak ikut unjuk rasa. C. Karyawan PT Mencari Cinta Sejati yang ikut unjuk rasa pasti berstatus kontrak. D. Sebagian karyawan PT Mencari Cinta Sejati berstatus kontrak. Dan E. Karyawan PT Mencari Cinta Sejati berunjuk rasa karena status kontrak mereka. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang A ya. Yaitu karyawan PT Mencari Cinta Sejati yang berstatus kontrak juga ikut unjuk rasa. Karena semua karyawan, baik ini karyawan yang kontrak maupun tidak kontrak itu ikut unjuk rasa. Kan di sini semua kan ya pernyataannya, semua karyawan. Jadi karyawan yang kontrak ataupun tidak kontrak itu ikut unjuk rasa. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Paham? Nomor 3, kalau anak murid kelas 12 rajin belajar dan rajin berdoa, maka mereka akan mendapat hadiah 12 juta rupiah. Kemudian premis kedua, anak murid kelas 12 rajin berdoa. Kesimpulan yang paling tepat adalah di nomor 3 ini bisa dilihat bahwa terdapat yang namanya konjungsi dan. Dan ini adalah konjungsi. Dan. Nah, biasanya disimbolkan seperti ini. Misal P dan Q. Itu ya. Nah, apabila terdapat konjungsi dan ini, maka syaratnya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Syaratnya adalah dua-duanya harus terpenuhi. Di sini kan syaratnya kan rajin belajar dan rajin berdoa. Sedangkan premis keduanya, anak murid kelas 12 rajin berdoa. Jadi di sini cuman rajin berdoa. Sedangkan di premis pertama itu rajin belajar dan rajin berdoa. Maka kesimpulannya yang mana teman-teman? Berarti kesimpulannya mereka tidak akan mendapatkan ya. Tidak akan mendapatkan hadiah 12 juta rupiah. Karena yang premis kedua hanya rajin berdoa aja. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang C kan ya? Anak murid kelas 12 tidak mendapat hadiah 12 juta rupiah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi kalau dan itu dua-duanya harus terpenuhi. Kalau cuma satu aja itu berarti tidak memenuhi. Nah, kalau misal konjungsi itu simbolnya seperti ini. Nah, ini kalau atau ini syaratnya satu itu boleh. Syaratnya satu itu boleh. Jadi tidak harus dua-duanya, salah satu saja. Ini maksudnya satu itu salah satu. Salah satu. Syaratnya salah satu itu boleh yang terpenuhi. Kalau atau. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah dan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4.
Kalau anak murid kelas 12 rajin belajar atau rajin berdoa, maka mereka akan mendapat hadiah 12 juta rupiah. Anak murid kelas 12 rajin berdoa, kemudian kesimpulan yang paling tepat adalah untuk soal nomor 4 ini hampir sama dengan nomor 3 ya teman-teman. Yang di sini yang membedakan adalah konjungsinya. Konjungsi nomor 4 ini adalah atau. Seperti yang sudah dijelaskan di nomor 3 bahwa konjungsi atau ini boleh salah satu aja yang memenuhi syarat. Kan di sini syaratnya rajin belajar atau rajin berdoa. Di premis kedua, anak murid kelas 12 rajin berdoa. Berarti ini hanya satu aja ya yang memenuhi syarat ya. Rajin berdoa. Nah, apabila di sini konjungsi atau dan di sini yang memenuhi syarat hanya satu itu juga berarti bisa gitu, bisa memenuhi syarat gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah mereka akan mendapat hadiah 12 juta rupiah. Jawabannya yang B ya teman-teman, paham ya? Jadi bedakan antara konjungsi dan konjungsi dan atau gitu ya. Selanjutnya nomor 5, premis 1, jika saya mencintaimu, maka saya akan melakukan apapun untukmu. Premis 2, saya mencintaimu. Maka kesimpulannya apa ya teman-teman? Nah, soal nomor 5 ini bisa kita misalkan ini P, jika saya mencintaimu, kemudian maka saya akan melakukan apapun untukmu itu Q. Premis keduanya saya mencintaimu, berarti ini P ya. P. Bisa diingat kembali bahwa ada yang namanya modus ponen. Modus ponen ini apa? Nah, misal ini premis 1, itu jika P maka Q. Kemudian premis kedua itu P. Maka kesimpulannya adalah Q. Nah, soal nomor 5 ini berarti sama kan ya pengerjaannya dengan modus ponen ini. Jika P maka Q, kemudian premis keduanya P. Berarti untuk soal nomor 5 ini kesimpulannya adalah Q. Q ini adalah saya akan melakukan apapun untukmu. Berarti jawabannya adalah yang A. Paham teman-teman? Perlu diingat ya nih modus ponen. Soal selanjutnya nomor 6. Premis 1, jika saya belajar selama 8 jam, maka mata saya akan merah. Premis kedua, mata saya merah. Maka kesimpulannya adalah kita bisa tulis ini adalah P, kemudian maka mata saya akan merah. Nah, mata saya akan merah ini adalah Q. Kemudian premis kedua, mata saya merah, Q. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Apakah kesimpulannya adalah P? Apakah benar? Kan tadi kan modus ponen. Itu P maka Q. Kemudian premis keduanya P. Maka kesimpulannya itu Q. Apakah sama dengan ini? Nomor 6? Ya, nomor 6 ini nggak sama ya teman-teman dengan modus ponen ini. Jadi modus ponen ini memang harus seperti ini. Tidak boleh dibolak-balik. Misal, tidak boleh seperti ini. Ini beda nanti. P maka Q, kemudian diketahui Q di sini. Nah, ini kesimpulannya apa teman-teman? Nah, kalau di sini kesimpulannya berarti tidak dapat disimpulkan ya. Tidak dapat disimpulkan.
Nah, apabila seperti ini, jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah yang E. Jadi harap hati-hati ya teman-teman. Diingat-ingat modus ponen adalah seperti ini, dan apabila nanti modelnya beda, tuh bisa jadi tidak bisa ditarik kesimpulan. Nomor 7, premis satunya, jika ibu membelikanku album, maka aku mendapat nilai yang tinggi. Kemudian premis 2-nya, nilaiku tidak tinggi. Bisa kita kerjakan ya teman-teman. Berarti jika ibu membelikanku album itu, jika P, berarti P-nya ini, ibu membelikan album, kemudian maka aku mendapat nilai yang tinggi. Maka Q, berarti Q-nya adalah aku mendapat nilai yang tinggi. Ini adalah Q. Kemudian premis keduanya, nilaiku tidak tinggi. Di sini ada kata-kata tidak ya teman-teman. Tidak. Nah, berarti kalau nilaiku tidak tinggi termasuk negasi Q. Masih ingat negasi itu apa? Negasi adalah bahasa gampangnya adalah lawan kata. Berarti nilaiku tidak tinggi adalah negasi dari Q. Q-nya sendiri adalah aku mendapatkan nilai yang tinggi. Paham? Nah, untuk bisa mengerjakan soal 7 ini apakah bisa menggunakan dengan cara modus ponen? Tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa menggunakan modus ponen. Nah, ada lagi modus lain yang namanya adalah modus tolen. Modus tolen ini di mana premis 1 itu jika P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Jadi bisa diingat-ingat teman-teman bahwa modus tolen adalah seperti ini, beda dengan modus ponen. Berarti nomor 7 ini bisa dikerjakan dengan cara modus tolen. Di sini diketahui jika P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q. Berarti soal nomor 7 ini kesimpulannya adalah negasi P. Di negasi P itu sendiri, berarti lawan katanya dari ibu membelikanku album. Berarti jawabannya adalah ibu tidak membelikanku album. Jadi jawabannya adalah yang D. Ibu tidak membelikanku album. Gampang ya teman-teman. Semoga paham. Selanjutnya nomor 8. Premis satunya, jika Ina membawa payung, maka di luar kelas sudah pasti hujan. Berarti ini adalah P. Ini adalah Q. Kemudian premis keduanya, Ina tidak membawa payung. Berarti di sini ada kata-kata tidak lagi. Berarti premis kedua ini adalah negasi dari P. Karena P-nya itu adalah Ina membawa payung. Sedangkan yang di premis 2, Ina tidak membawa payung. Berarti premis kedua ini adalah negasi P. Bisa diingat lagi bahwa modus tolen itu premis satunya jika P maka Q. Kemudian yang kedua, premis keduanya itu negasi dari Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Apabila dilihat dari nomor 8, apakah bisa menggunakan modus tolen? Beda ya. Berarti tidak bisa dikerjakan dengan modus tolen. Karena soal nomor 8 adalah jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah negasi dari P. Berarti kalau gini, artinya tidak dapat disimpulkan. Karena beda dengan modus tolen. Sama seperti soal sebelumnya yang modus ponen. Itu juga harus sesuai persamaannya. Paham ya? Semoga paham. Nomor 9.
Jika Dina tidak sakit, maka ia berangkat mengaji. Kemudian premis keduanya, jika Dina berangkat mengaji, maka ia akan diantar oleh ibunya. Kesimpulannya adalah, kita bisa tulis dulu, berarti jika Dina tidak sakit, itu berarti P, maka ia berangkat mengaji. Ini berarti Q. Kemudian premis keduanya, jika Dina berangkat mengaji, ini berarti Q lagi. Ini Q. Kemudian maka ia akan diantar oleh ibunya. Berarti ini adalah R. Ini adalah R. Bisa ditulis ulang aja ya. Berarti nomor 9 itu, jika P maka Q. Kemudian jika Q maka R. Nah, untuk soal nomor 9 ini bisa kita kerjakan dengan cara yang namanya modus silogisme. Silogisme. Itu gimana? Dimana premis 1 itu P maka Q, kemudian premis 2 itu Q maka R. Nah, ini bisa dicoret yang sama, Q. Nah, ini bisa dicoret. Berarti kesimpulannya nanti adalah P maka R. Paham? Jadi untuk modus silogisme ini pasti ada yang sama. Dan kesimpulannya pasti P maka R. Berarti nomor 9 ini berarti nanti bisa dicoret ya. Nah, ini nanti bisa dicoret, berarti nanti kesimpulannya adalah P maka R. Berarti kesimpulannya adalah jika Dina tidak sakit, maka ia akan diantar oleh ibunya. Karena P-nya itu Dina tidak sakit, kemudian R adalah ia akan diantar oleh ibunya. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jika Dina tidak sakit, maka ia akan diantar oleh ibunya. Jawabannya A, B, C, D, E. Yang D kan ya berarti ya. Jika Dina tidak sakit, maka ia akan diantar oleh ibunya. Jawabannya yang D. Paham ya teman-teman? Berarti dari tadi kita sudah belajar 3 modus. Modus ponen, modus tolen, dan modus silogisme. Perlu diingat dan dimengerti. Selanjutnya nomor 10. Jika Indonesia terkena wabah virus corona, maka banyak narapidana akan dibebaskan secara asimilasi. Premis kedua, jika banyak narapidana dibebaskan secara asimilasi, maka kejahatan akan meningkat lagi. Premis ketiga, jika kejahatan meningkat, maka masyarakat semakin khawatir. Kira-kira ini menggunakan modus apa, teman-teman? Modus ponen, tolen, ataupun silogisme? Nomor 10 ini berarti masih menggunakan modus silogisme ya. Berarti kita bisa tulis aja. Misal premis satunya itu kan, jika Indonesia terkena wabah virus corona, maka banyak narapidana akan dibebaskan secara asimilasi. Berarti jika P, maka Q. Kemudian premis keduanya, jika banyak narapidana dibebaskan secara asimilasi, maka kejahatan akan meningkat lagi. Berarti itu jika Q, maka R ya. Kemudian premis ketiganya, jika kejahatan meningkat, maka masyarakat semakin khawatir. Berarti itu jika R, maka S. Nah, apabila menggunakan modus silogisme berarti yang sama bisa dicoret. Berarti yang sama ini Q bisa dicoret, kemudian R juga bisa dicoret. Berarti kesimpulannya tinggal jika P, maka S. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman?
Jawabannya berarti Indonesia terkena wabah virus corona, kemudian maka masyarakat semakin khawatir. Jika Indonesia terkena wabah virus corona, maka masyarakat semakin khawatir. Jawabannya D ya. Bisa langsung ketemu ya, berarti ya jawabannya adalah D. Paham? Gampang ya. Soal nomor 11, jika semua warga Wakanda membuang sampah pada tempatnya, maka musibah banjir dapat dicegah sedini mungkin. Pernyataan tersebut mempunyai kesamaan makna dengan kalimat. Nah, untuk nomor 11 ini bisa dijadikan PR dan bisa kalian kerjakan sendiri di rumah ataupun di kertas coret-coretan. Dan apabila sudah menemukan jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih ada pertanyaan, bisa juga tulis pertanyaannya di komentar. Nah, untuk nomor 11 ini saya coba kasih clue-nya sedikit ya. Di sini kan pertanyaannya adalah kesamaan. Nah, kesamaan ini bisa juga diartikan yang senilai. Nah, yang senilai ya berarti ya. Senilai berarti clue-nya adalah jika P maka Q itu juga senilai dengan negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Kemudian juga bisa jika P maka Q itu juga senilai dengan negasi P atau Q. Nah, clue-nya dua ini ya teman-teman. Jadi bisa kalian kerjakan sendiri dan apabila sudah menemukan jawabannya bisa ditulis di komentar. Mungkin cukup itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang berjuang agar bisa lolos tes CPNS. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang salah. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.